Baik, di sini saya akan menjelaskan laporan penelitian untuk memenuhi mata kuliah Sejarah Gereja Umum. Pendahuluan, latar belakang perkembangan gereja di Asia pada zaman Asia Lama merupakan topik yang menarik untuk diteliti, mengingat pengaruh besar yang dimiliki oleh agama-agama besar seperti Kekristenan, Hindu, dan Buddha terhadap masyarakat dan budaya di kawasan ini. Gereja sebagai institusi tidak hanya berfungsi sebagai tempat ibadat, tetapi juga sebagai pusat sosial dan budaya yang mempengaruhi kehidupan masyarakat. Penelitian. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis perkembangan gereja di Asia pada periode yang dipilih, dengan fokus pada aspek sosial, budaya, dan politik yang mempengaruhi pertumbuhannya. Ruang lingkup. Ruang lingkup penelitian ini mencakup analisis sejarah gereja dari awal kemunculannya hingga pengaruhnya dalam konteks sosial dan budaya di Asia. Pembahasan. Analisis perkembangan sejarah gereja. Perkembangan gereja di Asia Lama dipengaruhi oleh faktor termasuk konteks sosial dan politik. Misalnya pada masa awal Kekristenan, gereja menghadapi tantangan dari kekuasaan politik Romawi yang menganggapnya sebagai ancaman. Namun seiring berjalannya waktu, gereja mulai mendapatkan pengakuan dan dukungan, terutama setelah Konstantinus mengeluarkan Edik Milan pada tahun 313 Masehi yang memberikan kebebasan beragam kepada umat Kristen. Peran tokoh-tokoh seperti Santo Paulus dan Santo Petrus memiliki peran penting dalam penyebaran ajaran Kristen di Asia. Seperti mereka tidak hanya menyebarkan ajaran agama, tetapi juga berkontribusi dalam membentuk komunitas Kristen yang kuat di berbagai wilayah. Dampak sosial dan budaya gereja juga berperan dalam pembentukan nilai-nilai sosial dan budaya. Misalnya ajaran Kristen yang menekankan kasih sayang dan kepedulian sosial telah mempengaruhi cara masyarakat berinteraksi dan membangun komunitas. Selain itu, gereja seringkali menjadi pusat pendidikan dan kesehatan yang berkontribusi pada peningkatan kualitas hidup masyarakat. Studi kasus, contoh peristiwa signifikan. Salah satu peristiwa penting dalam perkembangan gereja di Asia adalah Konferensi Nice pada tahun 325 Masehi. Konferensi ini diadakan untuk menyelesaikan perdebatan teologis mengenai sifat Kristus dan menghasilkan pengakuan iman Nice yang menjadi dasar bagi banyak gereja Kristen di seluruh dunia. Keputusan ini tidak hanya mempengaruhi doktrin gereja, tetapi juga memperkuat posisi gereja dalam masyarakat. Baik, di sini saya akan menyimpulkan dari penjelasan laporan tersebut. Penilaian akhir, perkembangan gereja di Asia pada zaman Asia Lama menunjukkan bagaimana institusi keagamaan dapat beradaptasi dan bertahan dalam menghadapi tantangan sosial, politik, dan budaya. Melalui analisis ini, terlihat bahwa gereja tidak hanya berfungsi sebagai tempat ibadah, tetapi juga sebagai agen perubahan sosial yang berkontribusi pada pembentukan masyarakat yang lebih baik. Peran tokoh-tokoh penting dan peristiwa-peristiwa signifikan dalam sejarah gereja menunjukkan kompleksitas dan dinamika perkembangan gereja di kawasan ini.